Woi, mau kemana? Sini dulu lah, sombong mumpung. Biasa. Widih, jamnya bagus tuh. Di mana? Ini, lu nanya di mana? Ya elah, orang kaya lu mah kagak bakal mampu nanya juga. Ngapain nanya-nanya sih? Siapa lu? Ya mahal, Bos. Lihat gue habis dibeliin sama pacar gue. Lihat Pacar lu. Belum suami. Lu mampu kagak gue tanya? Beli ginian gak bakal mampu. Udah nggak usah tanya-tanya lah. Lu apa nih? Minum kosong begini. Gue coy. Kok lu jadi ngeremehin kita sih? Lu kita di mana? Gue udah tahu pada kagak punya duit. Udah ya gue duluan ya. Ih, najis banget gue sama si Amel itu. Ih, langsung sombong banget kayak gitu. Emang dikira kita nggak mampu apa belinya? Iya. Ada ya orang begitu? Oh, ih, susahnya. Amit. Ih, sumpah ya, gue makin lama makin kesel sama si Amel. Sama, gue juga gak suka banget sama orang itu. Dia juga pernah ngatain ekonomi keluarga gue. Serius lu? Iya. Kok bisa sih orang sejahat itu? Ada ya orang kayak gitu? Aku jadi pengen gue bunuh. Ih, kok lu suka mikiran sama gua? Kita bunuh aja. Hah? Serius? Gua gak senekat itu ya? Ih, emang lu masih mau temenan sama dia? Gua sih ogah ya kayak gitu, orang dia jahat banget sama kita. Udah, ayo, udah. Gua udah punya rencana nih buat ngebunuh si Amel. Gimana sih? Kalian serius mau ngelakuin itu? Kalau ketahuan gimana? Lu gak pernah begitu sih, biarin aja deh. Tahu emang lu mau masih sama temenan kayak dia? Ih, gue memang agak kesel apa, suka direndahin sama dia. Iya sih, gue juga kesel sama orang kayak gitu. Gue maunya sih ini sih, bunuh perutnya, bagian pinggangnya. Karena dia tuh kalau di depan kita selalu pamer pinggangnya banget. Biar dia nggak bisa tolak pinggang lagi ya. Udah deh, gue ikut. Kebetulan, gue juga di rumah kayaknya ada tuh obat bius. Buat kita bius tuh mulut dia yang suka pamer itu. Ya, langsung. Mel, mau kemana? Makin gelap lagi pada ngapain? Main dulu sih lah. Ngapain? Malas sama lu. Mainannya gini-gini doang. Ya, ikut gua yuk. Gua punya tempat bagus nih, lu kan narsis orangnya. Gimana nih? Sono, ikut aja yuk. Boleh deh, boleh. Ya apa-apa sekali-kali bersama rencana kayak lu ya. Bagus sih tempatnya. Ini nih, udah sini. Gampang, Mel. Bagus, anjay. Kok tempatnya kayak gini sih? Diem lu udah. Apaan sih? Diem lu bacot. Ini cepet buru-buru. Aduh, gua gak bisa napas. Apaan sih? Bentar, gue taruh alasin dulu. Nah. Mas. Sampai sini mau ngapain sih? Mati lu. Selesai hidup lagi. Benci banget gue sama lu. Ini kita ambil aja perhiasan ini. Main nih buat aduh, susah banget lagi. Sidang pertama pemeriksaan Majelis Hukum Senin 10 Oktober 2023. Majelis Hakim dipersilakan masuk. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Negeri Bogor kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 666 garing PID-B garing 2018 garing PN-BGR
tentang pembunuhan disertai pencurian atas nama terdakwa Dede, Resti Nur Anggraini, dan Cynthia Rahmawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Pada petugas, silakan memanggil terdakwa Cynthia Rahmawati, Dede, Resti Nur Anggraini untuk memasuki ruangan persidangan. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara sekalian. Apakah saudara semua sudah siap? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah kondisi terdakwa saat ini sehat jasmani dan rohani? Siap, sehat, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa semua mengetahui mengapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Siap, tahu, Yang Mulia. Baik, untuk yang pertama, saudara Cynthia Rahmawati, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP. Nama, Cynthia Rahmawati, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Jalan Tegar Sentosa, nomor 20, Kota Bogor, pekerjaan mahasiswa, NIK 22456152156430004, nomor register 390-RT2-111-2018. Penahanan 3 Oktober 2018, sejak ditangkap oleh penyidik, ditahan oleh penyidik rutan pada tanggal 2 Oktober 2018, sejak ditangkap sampai tanggal 10 Oktober 2018, diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018. Apa benar saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Ya, Yang Mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum? Iya, Yang Mulia. Terhadap isi BAP, apa seluruhnya benar atau ada yang saudara ingkari? Tidak, Yang Mulia. Baik, untuk yang kedua, saudara Dede, kami akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP. Nama, Dede, umur 22 tahun, alamat Jalan Tegar Sentosa nomor 21, Kota Bogor, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, NIK 224561531640004, nomor register 392 RT2-11-2018. Penahanan sejak 3 Oktober 2018, ditangkap oleh penyidik, ditahan oleh penyidik rutan pada tanggal 2 Oktober 2018, sejak ditangkap sampai dengan 10 Oktober 2018, diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018. Apa benar saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh tim penyidik dari kepolisian? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum? Sudah, Yang Mulia. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara ingkari? Tidak, Yang Mulia. Baik, untuk yang ketiga, saudara Resti Nur Anggraini, kami akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP. Nama, Resti Nur Anggraini, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Jalan Tegar Sentosa, nomor 30, Kota Bogor, pekerjaan mahasiswa, NIK 2256521643004, nomor register 370-RT2-111-2018. Penahanan
3 Oktober 2018 sejak ditangkap oleh penyidik, ditahan oleh penyidik rutan tanggal 2 Oktober 2018, sejak ditangkap sampai dengan 10 Oktober 2018, diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018. Apa benar saudara? Benar yang mulia. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh tim penyidik dari kepolisian? Iya yang mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum? Sudah yang mulia. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara ingkari? Tidak yang mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum? Iya yang mulia. Apakah saudara pada persidangan hari ini didampingi oleh penasehat hukum? Apa betul mereka yang di sana penasehat hukum saudara? Betul yang mulia. Saudari penasehat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasehat hukum saudara? Sudah yang mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara. Baik yang mulia. Keduanya silakan maju. Silakan kembali. Saudara penuntut umum, apakah saudari sudah siap dengan surat dakwaan? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Surat dakwaan No.Rek.Perkara 666-B/2018 Bogor terdakwa Cynthia Rahmawati, Dede, dan Resti Nur Anggraini, penahanan terhadap para terdakwa baik pada tingkat penyidikan maupun penuntut adanya penahanan antara lain ditahan oleh penyidik Polres Bogor pada tanggal 10 Oktober 2018, ditahan di tingkat kejaksaan 10 Oktober 2018, perpanjang penahanan oleh PU 11 Oktober 2018. Dakwaan pertama. Primer, bahwa terdakwa Cynthia Rahmawati, Dede, Resti Nur Anggraini, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 14 WIB bertempat di Jalan Dayat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun bertempat di Jalan Dayat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan atau jika tertangkap akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak pelaporan kepada pihak kepolisian dilakukan oleh Cynthia Rahmawati, Dede, Resti Nur Anggraini, bahwa dalam penyidikan ini ditemukan barang bukti antara lain misal baju korban, jam tangan, perhiasan, serta obat bius. Perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam 339 JO 55 KUHP, dan kedua, subsidiar perbuatan terdakwa diancam akan dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 JO 55 KUHP, dan atau ketiga, perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 4 JO 55 KUHP Bogor. Jaksa Penuntut Umum Siti Armesia SH MH serta Siti Nabila SHM. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Ya yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Kami tidak akan mengajukan nota keberatan.
Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara dalam persidangan hari ini? Kami sudah siap dengan alat bukti kami yang mulia. Kami telah menghadirkan 3 orang saksi dalam persidangan ini dengan beberapa alat bukti. Saudara terdakwa, sekalian silakan menempatkan diri saudara di samping penasehat hukum dan perlu diingat bahwa saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa izin dari majelis hakim. Ya, yang mulia. Kepada saudara penuntut umum, kami persilakan menghadirkan saksi. Yang mulia, selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudara diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Resti Nur Anggraini, Dede, dan Cynthia Rahmawati. Apakah saudara saksi bersedia? Siap, bersedia yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Siap, bersedia yang mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi kami perintahkan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1 kami persilahkan untuk memimpin sumpah. Siap yang mulia. Wallahi, saya bersumpah Wallahi, saya bersumpah akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, saudara dengar, atau saudara alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Siap, mengerti yang mulia. Apakah saudara dapat mengikuti persidangan ini? Bisa yang mulia. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Siap, ada yang mulia. Bisa dijelaskan kronologi kejadian pada saat itu? Jadi pada saat saya selesai kelas, saya berniat untuk ke suatu tempat. Dan pada saat di perjalanan, saya melihat ada suatu kejadian yang aneh. Yakni ada seorang yang tergeletak dan dirundung oleh beberapa orang. Di situ saya bersama teman saya otomatis berhenti dan mengintip. Dan saya aneh karena orang tersebut berlumuran darah dan dibawa ke dalam suatu ruangan. Dari situ bersama teman saya diam. Lalu teman saya menjatuhkan buku. Dan seterusnya orang tersebut merasa ada suatu keanehan atau ada suara-suara yang tidak enak. Lalu maka mereka itu langsung terburu-buru dalam memasukkan jenazah tersebut. Siapa terdakwa yang mencuri perhiasan korban? Yang kami lihat saat mengintip, kami melihat pelaku bernama Dede. Dia mengambil 1 buah gelang, 1 buah jam tangan, dan 2 buah cincin. Pada hakim anggota 2, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang mulia, dipersilakan. Saudara saksi, bisakah Anda jelaskan tentang pekerjaan Anda? Saya bekerja di Rumah Sakit Hermina selama 10 tahun dan saat ini saya menjabat sebagai kepala bagian forensik di sana. Dan kerap diminta oleh kepolisian terkait Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saudara ahli? Ada yang mulia. Apakah benar ada tanda-tanda terjadinya pembunuhan di dalam kasus ini? Bisakah Anda menjelaskan secara detail penyebab kematian korban berdasarkan pandangan forensik? Saya akan menjelaskan penyebab kematian korban dari pandangan forensik satu persatu. Yang pertama, korban Amalia Putri Suardi ditemukan mati dengan busa yang ada di mulutnya. Hal ini dikarenakan ditemukan racun Kalima CH12. Dan ini pula yang terdapat pada sapu tangan yang ditemukan di TKP. Fakta lain yang kami temukan di dalam sapu tangan tersebut terdapat sel kulit milik salah satu terdakwa atas nama Dede. Melihat
beberapa luka lebam seperti luka sekat dan terdeteksi pula sidik jari terdakwa atas nama Resti Nur Anggraini. Dan setelah diamati, di bagian perut korban juga terdapat luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam seperti pisau. Berdasarkan pemeriksaan, setidaknya kami memperkirakan korban ditusuk sebanyak 6 kali, yang mengakibatkan dia kehabisan darah. Yang mula berdasarkan hasil penyidikan, kami menemukan barang yang diberikan penyidik, yang mana setelah diperiksa ternyata pisau tersebut cocok dengan luka dari korban. Terdapat darah dan DNA dari korban pada pisau tersebut. Selain itu, pada gagang pisau, kami menemukan sidik jari terdakwa atas nama Cynthia Rahmawati. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara saksi, pendapat kami sudah cukup. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah ada saksi lagi yang ingin dihadirkan di persidangan ini? Baik, mohon izin yang mulia untuk memanggil penyidik agar dapat menjelaskan beberapa barang bukti yang ada di kamar korban. Selamat siang penyidik. Selamat siang. Silahkan apa saja temuan yang ada di TKP yang Anda temukan. Saya menemukan beberapa yang hilang dan ditemukan di rumah pelaku. Antara barang bukti yang saya akan tampilkan pada layar, yang pertama racun botulinum toksin rumus kimia H5CH12 yang bisa dibuat sendiri oleh terdakwa. Pisau, batu korban, dan perhiasan lainnya. Luka-luka korban yang ada di bagian dada, mulut, leher, dan ulu hati, dan jasad korban ada 1 sampel darah serta sidik jari pelaku yang berisi amin dari saudara Dede Resti Cynthia. Kemudian cat kulit pelaku yang sudah disamakan dengan yang ada di barang bukti dan korban. Cat darah pelaku yang sudah sesuai dengan korban dan barang bukti CCTV, sebuah foto saksi pengakuan yang sudah hadir semua. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Kejaksaan Negeri Bogor untuk mengadili surat tuntutan No Perkara 666-PIB-2018-PN SDA Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bogor yang bertindak selaku penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili atas nama terdakwa berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 Oktober 2018 nomor 666-PIB-2018-PN SDA serta surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 10 Oktober 2018 nomor 30B-P.5-10-RP.5-6-2018. Terdakwa dihadapkan kepada persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana telah kami bacakan di muka persidangan sebagaimana terlampir dalam surat pidana, yakni dakwaan 1 Pasal 339 JO 55 KUHP, dakwaan 2 Pasal 365 ayat 4 JO 55 KUHP, dakwaan 3 Pasal 340 KUHP. Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Cynthia Rahmawati Dede Resti Nur Anggraini bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diperberat sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP, menyatakan terdakwa Cynthia Rahmawati Dede dan Resti Nur Anggraini bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu mengganggu proses berjalannya persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU nomor 18 tahun 2011 menjatuhkan pidana bagi terdakwa Cynthia Rahmawati Dede Resti Nur Anggraini dengan hukuman pidana penjara 18 tahun dikurangi masa tahanan, menetapkan bahwa terdakwa dibebani biaya perkara Rp2.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa. Baik, sekian itu yang mulia yang bisa saya sampaikan. Terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Kami serahkan kepada penasihat hukum kami yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada penasihat hukum, apakah saudara ingin mengajukan nota pembelaan? Ada yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, pembacaan nota pembelaan perkara nomor 666-PID.B-2023-PN.SDA
para terdakwa tersebut diperhadapkan ke depan persidangan karena dakwa dengan dakwaan primer Pasal 365 ayat 4 nomor 5 KUHP Majelis Hakim. Yang kami hormati, setelah membaca surat tuntutan JPU dengan teliti dan seksama, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU. Tidak sependapat dengan tuntutan JPU. Yang pertama, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur terdakwa primer tersebut kami menyatakan dengan setuju dan sependapat dengan kesimpulan dan JPU tersebut, dan oleh karenanya kami juga tidak akan melakukan analisa hukum terhadap gangguan elemen ini. Majelis Hukum yang mulia, terhadap pendapatan yang menyatakan bahwa terdakwa telah membuktikan secara sah dan meyakinkan melalui tindakan-tindakan pidana sebagaimana dakwaan subsidi, daerah kami penasihat hukum terhadap menyatakan tidak sependapat berdasarkan dengan dalil-dalil yang kami sampaikan di atas dengan memperhatikan ketentuan UUD dan peraturan hukum yang bersangkutan. Kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan pasal 362 ayat 3 agar berkenan memutuskan dalam amar keputusan sebagai berikut. Yang satu fakta mengenai interseleksi emosi yang tak terkendalikan. Pengecualian terhadap pasal yang dituntut dalam semua tersangka melakukan secara berencana. 2. Berdasarkan pengakuan diri, keterangan terdakwa yang sesuai dalam berita cara persidangan, maka terdakwa menyesali perbuatan terdakwa. Demikian mulai dari atau nota kemudian yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini 10 Oktober 2018. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk replik akan disampaikan lisan ataupun tertulis? Lisan yang mulia. Baik, silakan disampaikan. Baik yang mulia, dengan tuntutan yang telah kami sampaikan, kami bersikuku dengan tuntutan yang kami sampaikan. Cukup yang mulia. Baik, sidang hari ini dinyatakan cukup. Selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Sidang ini akan kami undur 5 jam ke depan. Selamat siang. Sidang pada hari Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2018 akan kami lanjutkan. Sidang Pengadilan Negeri Bogor kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dengan nomor register perkara 666-B-2018-PNNA tentang pembunuhan disertai pencurian atas nama terdakwa Dede, Resti Nur Anggraini, dan Siti Rahmawati dinyatakan dibuka. Putusan nomor 666-PIT-B-2018-PNSA demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pertama dalam tingkat pertama menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Memperhatikan pasal 399 JO pasal 5 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama saudari Resti Nur Anggraini, Dede, dan Sintia Rahmawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan disertai dengan pencurian secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 18 tahun penjara. 3. Menetapkan saudara terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1. Obat bius H5CH12. 2. Barang-barang curian berupa perhiasan. 3. Baju korban. 4. Luka-luka korban yang berada di dada, mulut, leher, dan ulu hati. 5. Rekaman CCTV. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000. Demikianlah putusan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Bogor pada Senin 10 Oktober 2018 oleh kami, Haura Fauzia,
SHMH sebagai Hakim Ketua, Miftahul Jannah SHMH, dan Cindy Aurel Rahman SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Siti Nabila SHMH dan Siti Arnesia SHMH serta penasihat hukum. Hakim Ketua Haura Fauzia SHMH tertandatangani, Hakim Anggota Miftahul Jannah SHMH dan Cindy Aurel Rahman SHMH tertandatangani. Demikianlah seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Resti Nur Anggraini, Dedeh, Cynthia Rahmawati pada hari Senin 10 Oktober tahun 2018. Dengan ini dinyatakan ditutup.